Halo teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rengganis Asadul Unsur. Di sini saya akan menyampaikan beberapa informasi tentang public speaking. Nah, teman-teman, apakah ada yang sudah tahu apa sih public speaking itu? Baiklah teman-teman, public speaking itu adalah seni berpidato yang dimana pembicara berkomunikasi dengan audiens di depan khalayak atau di depan sekelompok orang untuk menyampaikan beberapa informasi atau pesan. Nah, adapun juga menurut Cleverism, beliau mengatakan bahwa public speaking itu adalah sebuah skill yang mana bisa digunakan untuk membangun keterlibatan atau relasi saat berkomunikasi dengan audiensnya di depan umum. Selanjutnya, metode public speaking. Nah, teman-teman, di sini ada 4 metode public speaking yang bisa kita gunakan. Nah, di sini kalian bisa menggunakan salah satu cara atau salah satu metode dan juga bisa menggunakan beberapa metode sekaligus dengan menyesuaikan kondisi. Yang pertama ada metode impromptu style, yang kedua ada metode manuscript style, yang ketiga ada metode memory style, yang keempat ada metode extempore style. Baiklah teman-teman, yang pertama ada metode impromptu style. Nah, metode ini biasanya lebih sering digunakan oleh para profesional karena metode ini itu tidak menggunakan naskah atau tidak mempersiapkan materi. Jadi public speaker atau pembicaranya itu tidak membaca naskah, tidak membaca materi. Jadi dia hanya mempersiapkan apa masalah yang dipikirkan, yang ada di pikirannya itu masalah apa untuk disampaikan kepada audiens. Jadi benar-benar tidak ada persiapan materi atau baca naskah atau apapun. Jadi seimprovnya kita untuk melakukan public speaking, apa aja yang ada di pikiran kita untuk menyampaikan kepada audiensnya. Baiklah teman-teman, sekarang metode yang kedua yaitu metode manuscript style. Nah, metode ini adalah teknik berpidato yang mana pembicaranya itu udah menyiapkan naskah pidato. Jadi teknik berpidato dengan naskah yang sudah dipersiapkan. Nah, pembicaranya itu sebelum melakukan public speaking, dia telah menyiapkan naskah, lalu membacanya di depan umum sesuai dengan isi naskah. Nah, metode manuscript style ini biasanya digunakan pada acara resmi, misalnya pada acara kenegaraan, upacara, atau bisa juga digunakan dalam pengumuman pemilu dan lain-lain. Baiklah teman-teman, selanjutnya ada metode memory style. Nah, memory style ini metode yang dimana pembicara itu menghafalkan skrip sebelum melakukan public speaking. Nah, jadi public speakernya itu membuat naskah terlebih dahulu, lalu menghafalkan naskah tersebut sebelum melakukan public speaking. Nah, jadi metode memory style ini mengacu pada teknik kekuatan ingatan atau penguasaan materi yang telah dihafalkannya. Selanjutnya yang keempat ada metode extempore atau extempore style. Nah, metode ini digunakan dengan bantuan catatan, pointer, outline atau bisa disebut dengan garis besar materi, dan bisa menggunakan materi slide materi ya. Jadi bisa ditampilkan di layar materinya tersebut melalui LCD proyektor. Nah, metode ini bisa dikatakan metode yang paling terbaik karena pembicaranya itu lebih berimprovisasi, lebih komunikatif, menjaga kontak mata, dan lebih terkendali karena adanya sistematika materi. Kemudian di sini ada juga tujuan melakukan public speaking. Nah, tujuan public speaking itu adalah yang pertama untuk memberikan motivasi, yang kedua untuk menyampaikan informasi, yang ketiga untuk
mengendalikan situasi, yang keempat untuk memengaruhi audiens, yang kelima bisa juga untuk menghibur ya, bisa untuk menghibur audiens atau menghibur diri sendiri. Adapun manfaat public speaking. Nah, teman-teman, manfaat public speaking ini bisa untuk meningkatkan kepercayaan, bisa untuk menumbuhkan leadership, untuk menyampaikan ide atau pendapat dengan lancar. Lalu kemudian bisa juga untuk meningkatkan jenjang karir, untuk meningkatkan skill berpikir kritis, kemudian bisa juga menjadi lebih persuasif. Adapun cara untuk meningkatkan kemampuan public speaking. Nah, yang pertama, latihan dan latihan. Kita harus terus berlatih untuk meminimalisir kesalahan. Selain itu, agar public speaking kita dapat berjalan dengan lancar, kita bisa berlatih di depan cermin. Kita juga bisa berlatih melalui teman, sahabat, atau keluarga yang kita percayai. Nah, kemudian yang kedua ada pahami audiens. Pahami audiens saat hendak melakukan public speaking itu dapat membantu public speaker lebih mudah diterima. Kemudian yang ketiga, pelajari gaya tubuh. Yang keempat, ada pelajari teknik para pemberi presentasi ternama. Nah, teman-teman, itulah beberapa cara untuk meningkatkan kemampuan public speaking. Jadi, kesimpulannya teman-teman, public speaking itu adalah kemampuan berkomunikasi di depan umum. Nah, atau bisa disebut dengan seni berpidato yang dilakukan di depan banyak orang. Nah, public speaking ini bisa kita lakukan melalui berbagai macam kegiatan seperti berpidato, ceramah, presentasi, dan lain-lain. Nah, teman-teman, orang yang melakukan public speaking itu bisa disebut pembicara atau public speaker, dan orang yang mempunyai kemampuan atau keahlian public speaking ini dapat berguna di berbagai macam profesi. Jadi, untuk kita semua, mari kita terus berlatih untuk meningkatkan kemampuan atau keahlian public speaking kita. Nah, itulah beberapa penjelasan terkait public speaking. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila terdapat kesalahan atau kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.